Hi! Hello viewers! In this time, we will learn about what's the meaning of determiners. Yaps, ternyata dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya determiners guys. Dan biasanya kita seringkali salah paham ataupun kebalik-kebalik nih penggunaannya. Untuk itu, semoga setelah nonton video ini, kalian bisa memahami nih perbedaan antara this, that, this, those, some, any, much, a little, a lot of, dan lain sebagainya. Untuk itu, siapkan buku dan juga alat tulis kalian untuk mencatat agar kalian lebih mudah untuk memahami dan mengingat. So, check it out! First of all, mari kita ketahui terlebih dahulu, apa sih determiners itu? Jadi, determiners itu merupakan sebuah kata yang terletak di depan kata benda, dan biasanya imbuhan teman-teman. Biasanya juga berfungsi untuk membatasi jumlah serta memperjelas kehadiran benda tersebut. Maksudnya apa sih kak? Jadi maksudnya determiners itu sebuah imbuhan yang biasanya di depan kata benda untuk membatasi jumlah. Jadi dengan membatasi jumlah itu kita bisa tahu teman-teman, benda tersebut jumlahnya ada banyak, sedikit, beberapa, tak terhingga, dan lain sebagainya, serta dapat memperjelas kehadiran benda. Karena dengan determiners ini kita bisa tahu benda tersebut ada di dekat kita ataupun jauh. Seperti yang sudah kita ketahui ada 3 poin utama, yaitu depan, jumlah, dan kehadiran. Dengan ini kita bisa merangkai sebuah kalimat nih, gimana kak? Nah, jadi determiners itu terletak di depan kata benda untuk membatasi jumlah dan memperjelas kehadiran. Seperti itu teman-teman, cukup mudah bukan? Oke, next, setelah kita mengetahui apa sih determiners itu, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis determiners nih. Ada banyak teman-teman. Yang pertama ada articles, seperti a, an, dan juga the. Yang kedua ada demonstrative, seperti that, this, those, these. Yang ketiga ada possessive, seperti my, your, their, our, his, her, its. Yang keempat ada quantifiers, seperti many, much, a lot of, a few, a little, most, some, any. Dan yang terakhir ada distributive, seperti all, half, both, neither, either, every, each. What? Wow, kata-kata ini sering sekali kita jumpai, jangan sampai terbalik-balik ya teman-teman penggunaannya. So, check it out! Oke, langsung aja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada articles. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video aku tentang articles. Oke, jadi articles itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama ada definite article. Apa sih kak? Jadi, definite article itu sebuah kata yang digunakan untuk benda dan juga situasi yang jelas. Contoh katanya adalah the. Contoh kalimatnya, I left the book there. Aku meletakkan buku di sana. Yang kedua ada Lisa meets Rudy in the department store. Jadi Lisa bertemu dengan Rudy di toko serba ada itu. Maksudnya jelas itu gimana? Saya menangkap dari contoh ini dan juga dari penulis bahwasanya benar-benar buku itu diletakkan di sana gitu loh. Jadi bukan di situ ataupun di atas meja, benar-benar di sana guys. Jelas buku ini tak taruh di situ gitu. Yang kedua ada Lisa benar-benar bertemu si Rudy di toko serba ada itu, bukan toko serba ada di sana, di sini gitu ya. Jadi benar-benar toko itulah yang menjadi tempat pertemuan antara Lisa dan juga Rudy. Ini tergantung dengan si penulisnya ya. Kalau misalnya kita menerjemahkannya seperti itu, bahwasanya buku dan juga department store itu benar-benar sebuah tempat yang jelas. Itu maksud dari penulisnya. Yang kedua ada indefinite articles, digunakan untuk benda-benda yang umum dan gak spesifik seperti a dan juga an. Contoh kalimatnya, Linda eats an orange every day and Anne is walking through the wall. Artinya, Linda makan sebuah jeruk setiap hari, seekor semut berjalan melewati dinding. Maksudnya umum dan gak spesifik itu adalah sebuah jeruk dan seekor semut di sini yang dimaksud penulis ya. Aku nggak tahu nih maksudnya jeruk yang mana gitu kan, merek apa, semutnya semut merah ataupun semut hitam ataupun keranggang, kita kan nggak tahu. Jadi itu tergantung si penulis. Begitu juga kalian, kalau misalnya kalian mau menulis sebuah teks bahasa Inggris, kalau kalian merasa benda tersebut udah jelas, kalian pakai the aja. Kalau misalnya benda tersebut umum, gak spesifik gitu ya, gak seberapa jelas, awam lah istilahnya, kalian pakai a dan juga an. Untuk mengetahui kapan kalian menggunakan menggunakan an, kalian bisa tonton video aku tentang articles karena ada beberapa catatan di dalamnya. Oke, di sini ada 3 poin utama, yaitu ada jelas, umum, serta tidak spesifik. Maksudnya seperti ini. Definite itu jelas seperti the,
Indefinite itu umum, nggak spesifik seperti an. Oke, jenis yang selanjutnya adalah demonstratif, digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu barang, dekat ataupun jauh dari kita. Contohnya ada this, that, those. Oke, yang pertama kita bahas adalah this dan juga this. This digunakan untuk benda tunggal, kalau misalnya this dipakai untuk benda jamak. Contohnya adalah this cake is very delicious. Kue ini sangat enak. Yang kedua, these books contains 10 chapter each. Jadi buku ini masing-masing ada 10 bab. Kita coba cari perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 nih, this cake bukan this cakes gitu ya. Makanya kita pakai this karena cake bukan cakes. Jadi cake-nya itu tunggal satu kuenya. Contoh yang kedua beda lagi, these books. Nah, makanya si book itu dapat imbuhan s karena lebih dari satu. Untuk teman-teman yang masih bingung antara benda tunggal ataupun jamak, singular ataupun plural, kapan kita menggunakan s, kalian bisa tonton video aku tentang singular dan juga plural. Oke, next ada z dan juga those. Bedanya itu kalau misalnya z itu digunakan untuk tunggal, kalau those digunakan untuk benda jamak. Sama-sama artinya itu. Contohnya nih, that book is so heavy. Buku itu berat gitu ya. Yang kedua, those elephants weigh more than 50 tons. Jadi, gajah-gajah itu beratnya itu rata-rata 50 tons istilahnya. Beda, that book, bukan that books. Kalau misalnya bukunya ada banyak, kita pakai those, bukan that. Kayak contoh nomor 2, elephants. Nah, gajahnya ada lebih dari satu, makanya kita pakai imbuhan s. Jadi kita pakai yang those, bukan that. Ada banyak sekali kata kunci di sini. Caranya seperti ini. This, this artinya ini. Kalau this tunggal, kalau this banyak. Next, that dan juga those artinya itu. Kalau that tunggal, kalau those jamak. Cukup mudah bukan? Nggak pakai basa-basi. Jenis yang ketiga ada possessive demonstratif. Posesif itu identik sama kepemilikan gitu ya. Yang pertama ada my, punyaku, punya saya. Contohnya my house, rumahku gitu ya. Ya udah rumahku, punyaku bukan punyamu gitu ya. Punyamu ada sendiri. Yang kedua ada your, punya dia. I never talk with your father. Jadi ya ayahmu, berarti ayah itu punyamu gitu guys. Yang ketiga ada their, punya mereka. Their house, rumah mereka. Berarti rumah itu punya mereka. Yang keempat ada our, punya kami. Our parents, jadi orang tua itu ya orang tua kami gitu. Next ada his, punya dia laki-laki. Eru and his friends, jadi his friends. His friends yang dimaksud di sini adalah temannya Eru. Jadi Eru itu cowok, punya temen. Nah temennya itu his friends. Jadi temennya Eru. Next ada her, punya dia perempuan. Her mother, jadi ibu itu punya dia perempuan, misalnya Siti ataupun Ratna dan lain sebagainya, pokoknya dia perempuan gitu. Ibunya itu punya dia gitu. Selanjutnya yang terakhir ada its, punya hewan boleh, tumbuhan bisa ataupun benda. Contohnya that cat always lick its tail. Jadi its tail itu ekornya si hewan itu, ekornya its itu si kucing. Nah ekornya si kucing itu tadi. Jadi posesif itu intinya kepemilikan lah. Yes. Tidak terasa kita udah ada di tengah jalan nih guys. Jadi udah ada di tengah-tengah nih, semangat belajarnya. Gimana sih kak? Ada yang tanya nih, gimana sih kak cara belajarnya di channel ini? Jadi yang pertama kalian harus siapin alat tulis kalian dan juga buku. Setelah itu kalian duduk di tempat yang benar-benar nyaman, sepi dan juga memicu untuk kalian konsentrasi. Selanjutnya kalian tonton video ini sampai selesai dan di setiap bagian kalian harus screenshot. Di bagian yang ada tulisan kuning-kuningnya stabilo itu kalian screenshot. Kalau videonya udah selesai, kalian udah paham, langsung kalian catat yang udah kalian screenshot tadi. Dan kalau misalnya kalian bingung urutannya gimana, udah ada di deskripsi aku tulis video-video urutan yang harus kalian tonton. Kalau misalnya kalian ngerti, skip aja gitu, bebas. Tapi kalau masih bingung mulai dari mana belajar bahasa Inggris, kalian bisa tonton ataupun lihat deskripsi aku. Oke? Next! Jenis yang selanjutnya adalah quantifiers yang sering kita jumpai dan kadang salah paham penggunaannya. Yang pertama ada many untuk countable noun yang bisa dihitung. Contohnya many cakes, kue kan bisa dihitung nih. Selanjutnya ada much untuk uncountable noun.
untuk benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya much water. Air itu nggak bisa dihitung, tapi bisanya diukur, teman-teman. Selanjutnya ada a lot of. Bisa digunakan untuk countable ataupun uncountable noun. Untuk kalian yang masih bingung perbedaan antara countable dan juga uncountable noun, kalian bisa tonton video aku. Nah, perbedaannya di sini adalah many dan juga much lazim digunakan di sebuah kalimat yang negatif dan juga kalimat tanya. Kalau misalnya lot of lazim digunakan di kalimat positif. Untuk kalian yang masih bingung antara many dan juga much itu apa, kalian bisa tonton video aku juga ya guys. Selanjutnya ada a few, artinya beberapa untuk countable noun. Contohnya a few pencils, pensil itu bisa dihitung. Next, a little, artinya sedikit untuk uncountable noun yang nggak bisa dihitung. Contohnya a little wine. Sama-sama benda cair dengan air tadi ya. Wine dan juga air tidak bisa dihitung, melainkan bisa diukur. Next, some and any. Sama-sama artinya sedikit ataupun beberapa, namun bedanya some lazim digunakan di kalimat positif, kalau any lazim digunakan di kalimat negatif. Untuk kalian yang masih bingung perbedaan antara a few, a little, some, and any, kalian juga bisa tonton video aku guys. Seperti yang udah kita ketahui, ada banyak sekali kata kunci di sini. Contohnya, ada many, countable, much itu uncountable, a lot of, bisa dua-duanya, a few artinya beberapa untuk countable, a little artinya sedikit untuk uncountable, some and any itu sama, kalau some itu positif, kalau any itu negatif. Jangan sampai salah lagi ya guys ya. Oke, jenis yang terakhir nih, yuk semangat, yaitu distributif. Tunjukkan keberadaan, contohnya ada all, half, both, neither, either, every, each. Wow, langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama ada all, artinya semua. All of the students, jadi semua murid-murid. Selanjutnya ada half, setengah, yaitu half of the class, setengah kelas. Both, keduanya, yaitu both of the dresses are so expensive, jadi dress dua-duanya ini bener-bener mahal gitu istilahnya. Ada satu aja kata kunci guys, ya pun gampang banget sih. Cuman distributif itu cuman keberadaan, udah gitu aja, gampang banget kan? Masih bersama distributif nih, selanjutnya ada neither, artinya tidak ada dari mereka. Contoh kalimatnya, neither Jane or Lisa, jadi tidak ada di antara mereka, baik itu Jane ataupun Lisa. Selanjutnya ada either, artinya ataupun. I will either go to library or music class. Jadi aku akan pergi mau ke perpustakaan ataupun ke kelas musik. Selanjutnya ada every, artinya setiap. Contohnya every Sunday, setiap minggu. Next ada each, artinya juga setiap, yaitu I will give you bonus for each houses that you sell. Aku akan memberimu bonus setiap rumah yang berhasil kamu jual. Perbedaan antara every dan each itu apa sih kak? Kan artinya sama-sama setiap ya. Jadi bedanya kalau misalnya each itu one by one, jadi cuman dua orang nih ngomong, rahasia, secret istilahnya. Kalau misalnya kamu berhasil jual rumah, tak kasih bonus. Nah, itu kan one by one. Kalau misalnya every itu lebih ke umum. Jadi setiap minggu ini loh aku pergi ke sini, ke situ. Jadi aku mau ngomong sama Ratna, bebas. Aku mau ngomong sama Dewi, bebas. Sama, aku juga menunjukin aku setiap hari minggu ke sini loh gitu. Jadi bisa diomongin ke 3 orang ataupun lebih. Kalau misalnya each itu one by one, secret istilahnya seperti itu. Finally, tuntas sudah pembahasan kita tentang determiners itu tadi. Untuk itu semoga kita memahami dan juga semangat dalam belajar bahasa Inggris. Dan juga kalau misalnya kalian mempunyai kritik, komentar, saran, atau bahkan rekomendasi konten, kalian bisa inbox aku melalui email atau juga bisa DM, kepoin Instagram aku juga boleh, tulis di komentar juga boleh, bebas. Okay viewers, I think enough. I'm so sorry if I have a mistake, and I just want to say thank you very much to your nice attentions. My name is Alia, thank you, see you, and goodbye!